Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan dalam waktu di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita belajar akan kebenaran yang akan mengubahkan kita. Minggu ini kita akan belajar hidup bijak di akhir zaman. Bagaimana kita menjadi bijak? Apa sih sebenarnya bijak itu? Apakah bijak itu hanya orang yang memiliki pengetahuan atau kata-kata yang kelihatannya manis dan berisi atau yang layak untuk menjadi inspirasi? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk menyatakan Kristus lebih lagi lewat firman-Mu ini. Dan biarlah ini menjadi penguat dan kami bisa melakukannya bagi kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus, mereka sudah diajar lebih dahulu tentang posisi mereka setelah mereka diselamatkan. Lalu mereka diajar bagaimana mereka memiliki relasi dengan Kristus. Kemudian mereka dalam pasal yang keempat dimulai dengan bagaimana mereka menghidupi, menjalani apa yang menjadi dasar dari kepercayaan mereka. Bagaimana kita hidup di dalam perkataan kita, hidup di dalam tingkah laku kita. Lalu di dalam pasal yang kelima, Rasul Paulus mulai mengkontraskan antara kehidupan orang yang di dalam kegelapan dengan ciri-ciri anak-anak yang terang. Anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Di ayat 14, Rasul Paulus memberikan lebih dahulu tentang sebuah nyanyian umum yang dinyanyikan pada waktu itu tentang kematian. Dan dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Umumnya nyanyian ini dinyanyikan pada waktu orang-orang Kristen pada awal itu menerima baptisan air. Bangunlah kamu dari antara orang mati, Kristus sudah bercahaya atas hidupmu. Lalu kemudian setelah mereka menyadari bahwa mereka hidup, lalu dia ajarkan bagaimana kamu harus hidup dan bagaimana hidup sebagai orang bijak. Di dalam kehidupan pada masa itu, lalu kita aplikasikan dengan abad ke-21. Sebenarnya tantangan kehidupannya tidak jauh berbeda. Bagaimana kita harus hidup? Lebih dahulu saya mau mengajak sahabat sekalian untuk mengerti lebih dahulu tentang perbedaan konsep arif atau bijak yang ada di dalam pikiran orang-orang yang dipengaruhi dengan cara berpikir Yunani dengan apa yang Rasul Paulus katakan tentang kearifan, kebijakan, kebijaksanaan. Karena Rasul Paulus ini juga dididik dengan konsep dan cara berpikir Yahudi utamanya. Di dalam konsep hikmat Yahudi tidak sama dengan konsep hikmat Yunani. Hikmat Yunani yaitu Sophia, pengetahuan, lebih kepada orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal yang bahkan metafisik, hal-hal spiritual, hal-hal yang tinggi dan itu bukan konsumsi masyarakat umumnya. Para filsuf adalah mereka-mereka yang sudah meninggalkan kehidupan hari-hari dan hanya berpikir tentang kehidupan-kehidupan konseptual. Jadi orang-orang bijak di mata orang Yunani adalah orang-orang yang berpengetahuan. Orang-orang yang
sudah tidak lagi berurusan dengan perkara-perkara duniawi, sudah tidak lagi menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Mereka lebih suka keluar dan tinggal di Menara Gading. Sementara konsep arif atau bijaksana di dalam cara berpikir Yahudi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan itu dimulai dengan mereka takut kepada Tuhan, lalu kemudian mereka mempelajari pengetahuan dan mendorong mereka untuk menghidupi apa yang mereka ketahui, menyampaikan, mencerminkan, memanifestasikan. Jadi yang namanya orang bijak di dalam perjanjian lama atau konsep Yahudi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan Allah, lalu hidup mengikuti seturut dengan kehendak Allah, dan gaya hidup mereka menjadi berubah, dan hidup mereka itu menghormati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, dan mereka mencerminkan itu, lalu membagikan itu kepada orang lain. Jadi begitu besar sekali perbedaan antara hikmat di dalam konsep Yunani dengan hikmat di dalam konsep Yahudi. Rasul Paulus mengatakan, kamu hanya bisa mendapat hikmat pada waktu kamu sudah mengalami kelahiran kembali. Jadi kamu harus bertobat dulu, baru kamu bisa mendapatkan hikmat, baru kamu bisa menjadi orang bijak di mata Allah. Dan ini selaras dengan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Waktu dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia, maksudnya oleh Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita menjadi hikmat, berhikmat karena Kristus telah menjadi hikmat kepada kita. Lalu kemudian dikatakan ia membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Berarti karena ini adalah cara Paulus menulis, dimulai dari apa yang mendahului semua hikmat itu? Yaitu menebus dulu. Penebusan, lalu dari penebusan kita mendapatkan kebenaran dan pengudusan. Orang hanya bisa menjadi bijak di mata Alkitab Perjanjian Baru adalah mereka yang telah menerima penebusan Kristus. Mereka yang telah lahir baru, mereka yang mendapatkan kehidupan baru dari Kristus, yang sudah bangkit dari antara kematian akibat dosa. Disinilah penting kenapa hikmat itu tidak akan dimulai sebelum orang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sahabat sekalian, kelahiran kembali itu titik awal kita menjadi bijak di mata Allah. Nah, di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketiga dibilang begini. Sebab di dalam Dialah, ya dalam Kristus, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hanya di dalam Kristus kita bisa mendapatkan seluruh kekayaan hikmat Allah, pengetahuan ilahi. Dan di ayat 10 dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah komplit, kamu telah utuh di dalam Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kristus itu sumber, Kristus itu otoritas, Kristus itu penguasa, dan Kristus itulah standar dari kebijaksanaan atau kearifan kita. Dari sini kita bisa menyadari bahwa orang Kristen yang lahir baru itulah orang yang bijak. Pak, tapi kan saya belum banyak dapat pengetahuan. Nah, kembali lagi, kalau kita sudah mulai mengukur kebijaksanaan dari pengetahuan kita, kita tanpa sadar masih terjebak dengan cara berpikir Yunani. Kalau kita mau melihat apa yang dikatakan di dalam cara berpikir Alkitab ini, kita harus mulai dengan lahir baru, dan dari situ Roh Kudus akan menyatakan kepada kita, akan mengajarkan kepada kita banyak hal-hal yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana yang namanya hikmat, berjalan dalam hikmat atau hidup di dalam hikmat, menjadi orang arif. Kita akan melihat karakteristik orang yang bijak di akhir zaman,
yaitu dia mengetahui 3 hal. Yang pertama, dia mengetahui bahwa hidupnya ini diatur oleh prinsip-prinsip kebenaran. Dia mengetahui apa yang akan mengatur hidupnya, aturan-aturan hidupnya, dan dia tahu apa yang Allah telah tetapkan kepada dia. Yang kedua, dia mengetahui keistimewaan ini ada batas waktunya. Dan kita harus memakai waktu yang terbatas ini untuk menggenapinya. Dan yang ketiga, orang yang bijak itu mengetahui akan tujuan Allah di dalam hidupnya. Dia mengetahui apa yang secara spesifik Allah inginkan untuk dia kerjakan. Yang pertama dikatakan tentang orang yang mengetahui prinsip-prinsip kehidupan. Orang bijak di akhir zaman adalah orang yang tahu bagaimana hidup ini diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Awal dari sebuah pengetahuan adalah takut akan Allah. Awal dari sebuah kearifan adalah takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup dengan bijak di akhir zaman ini, hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Temukanlah prinsip-prinsip kebenaran yang mengatur bagaimana cara kita mengelola keuangan, bagaimana cara kita membangun nilai-nilai anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana kita membangun relasi yang bisa bertahan sepanjang zaman. Bagaimana kita bahkan membangun organisasi, membangun visi yang akan bisa diteruskan sampai kepada generasi demi generasi. Ini yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan untuk itu Tuhan memberikan kebenaran itu di dalam firman-Nya. Karena kita berjalan di dunia ini seperti berjalan di ladang ranjau. Kita nggak boleh sembarangan injak kiri injak kanan. Kita bisa meledak dan binasa. Banyak tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran keuangan, tawaran-tawaran untuk cepat kaya, cepat hidup nyaman. Tetapi di ujungnya kita tahu jebakan itu akan membuat kita terperosok binasa. Bahkan akan ditanggung nanti oleh bahkan generasi kita seterusnya. Hati-hati dengan segala tawaran yang begitu cepat. Semua investasi-investasi yang kelihatannya begitu menggiurkan, di ujungnya orang bilang zong gitu ya, hancur, habis, binasa. Mari kita hiduplah dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Orang bijak adalah orang yang berjalan hati-hati karena dia diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi janji Tuhan mengatakan langkah orang benar makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Langkah orang benar makin lama makin terang hingga rembang tengah hari. Jadi dengan kata lain, Tuhan kalau dia menuntun kita, dia akan menuntun kita makin lama makin naik. Tuhan menuntun kita makin lama menuju kepada terang yang ajaib itu, bukan kepada kegelapan. Yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan di sini sering dipakai di dalam bahasa Inggrisnya to redeem the time. Tebuslah waktu itu. Tetapi lebih tepat to buy up. Membeli itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk benefitmu. Bukan untuk kepentinganmu. Tetapi di sini to buy up time artinya kita mengambil kesempatan yang ada. Yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian kita pakai itu semaksimal mungkin. Lalu Tuhan berkenan dan Tuhan menaruh berkat-Nya di atas kesempatan yang kita ambil itu. Ini luar biasa. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini setiap hari ya diatur oleh pola. Ya, tanpa sadar kita jalan terus dan rutin. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Lalu ada orang mulai jatuh di dalam kebosanan karena rutinitas. Tetapi sebenarnya di sini
Tuhan mau mengatakan kamu mesti mengerti akan waktu dan masa. Seperti di dalam satu suku bangsa Israel di Perjanjian Lama, itu suku Isakar, yang mengetahui waktu dan masa. Apakah mereka membaca-baca waktu? Bukan. Apakah mereka melihat tanda-tanda zaman, sibuk melihat tanda zaman? Bukan. Tetapi mereka tahu kesempatan yang Tuhan berikan ke dalam hidup mereka. Kita tahu waktu itu di dalam bahasa Yunani ada 3. Ada waktu kronos, yaitu waktu yang sesuai dengan kronologi, ya, urutan waktu. Misalnya hari ini adalah hari Minggu, tanggal 31 Juli. Jadi itu adalah hari kronos. Mungkin kita bilang, oh sekarang jam berapa ya? Jam 10.15. Itu waktu kronos. Umur Anda, umur saya, itu waktu kronos. Dan kita tidak akan dihakimi Tuhan berdasarkan kronos kita. Karena ada orang yang dipanggil waktu dia sangat muda, ada yang dipanggil waktu dia sangat tua. Nah, kadang-kadang budaya kita yang menentukan kalau kamu matinya muda, kamu mati sial, mati dikutuk. Tapi kalau kamu mati tua, itu wah hebat kamu. Belum tentu. Yang kedua ini yang penting itu waktu kairos. Waktu kairos adalah waktu epik, waktu kesempatan. Waktu di mana Tuhan memberikan dan itu jendelanya begitu singkat, terbatas sekali. Sementara yang ketiga, yaitu aion, itu waktu yang kita tidak bisa kendalikan karena itulah waktu Tuhan mengambil kita. Nyawa kita dipanggil pulang. Jadi antara kronos dan aion ini adalah waktu yang sebenarnya itu sepenuhnya Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tetapi yang kairos ini waktu di mana Tuhan meminta kita bertanggung jawab. Seringkali waktu ini nggak panjang. Saya memberikan sebuah contoh. Ada seorang anak muda, umurnya baru hampir mencapai 20 tahun kali ini. Di dalam perjuangannya, dia bertumbuh sebagai seorang anak muda. Banyak sekali teman-temannya. Tetapi dia mendapatkan juga banyak pergumulan dari kehidupannya. Sehingga banyak orang berpikir dia ini memberontak. Orang tuanya mungkin mengatakan, aduh ini susah sekali diatur. Tetapi 1 bulan terakhir, dia memberi dirinya, menginvestasikan dirinya di tengah-tengah pergumulannya terhadap segala penderitaannya akibat kelakuannya, penghakiman orang terhadap dirinya. Dia menginvestasikan hidupnya kepada orang lain. Dia melayani. Dia melayani kelompok kaum muda di tempat yang baru yang dia tinggali 1 bulan. Dia memberi diri, dia melayani, dia berbuat baik. Wah, dia macam-macam. Dia memuliakan Tuhan. Bahkan kemudian pada waktu dia sedang di dalam pelayanan, dia mengalami kecelakaan. Dan dalam waktu singkat, dia dipanggil pulang. Pada waktu saya memimpin ibadah penghiburan dan pemakaman, saya begitu kaget. Begitu banyak orang-orang datang. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang anak-anak muda. Kalau kita lihat dari bentuk penampilan mereka, waduh kayaknya kok aneh gayanya. Nggak sama dengan seperti kebanyakan orang-orang yang kita anggap, wah baik. Tetapi waktu saya mulai mendengar bagaimana hidupnya ini memberi pengaruh kepada orang-orang muda ini, teman-temannya ini. Dan semuanya itu memberikan bukan kata-kata yang memuji-muji karena ini adalah kebaktian penghiburan. Tapi mereka tulus. Dan mereka tuh bisa tiap-tiap hari datang dan betul-betul seperti kehilangan anak ini. Dan saya melihat bahwa 1 bulan yang Tuhan sediakan kepada dia. Dan dia tahu itu. Dan dia tahu dengan pasti bahwa inilah waktu yang sangat terbatas. Dia melayani orang tuanya, dia melayani neneknya, dia melayani temannya, dia melayani jemaat di mana dia ada pada waktu itu. Dan semua orang mengatakan, kami diberkati dengan hidupnya. Bahkan setelah penguburan, orang datang dan orang mulai mendengar dan orang mulai bersekutu dan kelihatan sekali ada kesempatan di mana Injil diberitakan kepada mereka. Ini belajar bagaimana 1 bulan Kairos time itu dipakai oleh anak ini. Dia buy up the time untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan.
Bagaimana kita memakai kairos time kita, waktu yang Tuhan sediakan kepada kita. Jangan mengatakan, aduh saya udah tua, udah masa-masa kejayaan saya sudah lewat, mungkin saya sudah tidak lagi berguna. Tidak. Kaleb contohnya, kairos time-nya itu dia harus tunggu sampai umur 85 tahun. Dia setia untuk menunggu janji Tuhan, untuk gunung, untuk tanah warisan Hebron yang Tuhan janjikan kepada dia. Dan pada waktu usia itu dia maju dan mengambil, walaupun saat itu tempat itu sedang dikuasai oleh musuh. Ini kita belajar waktu-waktu yang singkat yang Tuhan sediakan, kita pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kita hidup bijak dengan cara gaya hidup kita yang berubah seturut dengan kebenaran firman. Lalu yang kedua, kita memakai waktu yang terbatas yang Tuhan siapkan kepada kita. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana kita memakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah engkau mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sini Tuhan ingin kita memahami akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, kita selalu berpikir, waduh, saya mesti bikin ini, saya mesti bikin ini, saya mesti bikin ini, saya mesti bikin itu. Bukan. Jangan panik. Jangan panik sahabat sekalian. Karena mengetahui kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan bukan berarti kita menambah aktivitas lebih banyak. Bukan itu. Mengetahui kehendak Tuhan bukan membuat kita semakin banyak menumpuk harta, menumpuk benda-benda, atau melakukan hal-hal yang kelihatannya nggak berguna, atau mengumpulkan segala sesuatu yang tidak berguna, bukan. Tetapi kita di sini belajar bagaimana setelah menerima kebenaran firman, kita mulai membawa kebenaran ini kepada orang lain. Satu jiwa yang mendapatkan kehendak Allah dalam hidup mereka, itu sama saja kita sedang menggenapi tujuan Allah. Karena rencana Allah yang tertinggi adalah menjadikan segala bangsa murid. Dan itu agenda yang tidak pernah berubah, termasuk di akhir zaman. Bagaimana kita membawa jiwa kepada Kristus. Sehingga bayangkan, bila seumur hidup kita nggak pernah mendapatkan kesempatan itu, inilah waktunya kita mengetahui kehendak Allah. Kepada anak sahabat saya, dia cuma punya 1 bulan untuk dia membawa teman-temannya mendekat kepada Kristus. Kepada kita, dan ini bukan tanggung jawab pendeta semata-mata, penginjil, guru Injil, pelayan-pelayan gereja sepenuh waktu, bukan. Ini tanggung jawab kita semua yang sudah menerima penebusan Kristus, yang sudah dilahirkan kembali. Ini adalah tanggung jawab kita, membawa Injil kepada setiap orang. Dari mana Pak saya tahu bahwa mereka sedang membutuhkan Injil? Lihat persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang berhadapan dengan masalah pernikahan, masalah bisnis, kebangkrutan, mengalami tekanan hutang. Mereka tidak tahu lagi arah hidup mereka. Disinilah kita membawa Kristus kepada mereka. Mendorong mereka mendekat kepada Kristus. Membukakan kepada mereka akan terang Injil. Sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengalami kelahiran kembali. Hidup bijak di akhir zaman memerlukan tindakan hati-hati kita seturut dengan firman dan memakai waktu yang tersedia sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dengan membawa, dengan memberitakan, dengan membagi
bagikan kabar baik kepada orang-orang yang sedang memerlukan Kristus. Bawa berita ini, bagikan khotbah ini kepada teman-teman Anda yang Anda berpikir, wah, saya rasa dia sedang memerlukan jawaban atas masalah dia. Dan biarlah Yesus akan menjadi jawaban kepada mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami ditantang untuk bijak setiap hari. Dan kami tahu kami tidak mampu dengan kebijaksanaan manusia. Tetapi Kristus yang telah tinggal di dalam kami, yang telah menebus, membenarkan, dan menguduskan kami. Engkaulah kepenuhan hikmat itu. Dan itu akan mengalir keluar dari mulut kami, dari hidup kami, dari cara kami melakukan segala yang dipercayakan Tuhan, termasuk waktu. Tolong kami Tuhan, dan tolong kami dengan keberanian untuk membagikan kebenaran ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.